Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Khususnya untuk kompetensi teknis. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru ataupun soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya titik-titik, yang A fakta, yang B prosedur, yang C keterampilan, yang D konsep, yang E prinsip. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman, yaitu konsep. Kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, jadi ini masuk dalam indikator yang harus dicapai oleh siswa, yaitu siswa harus mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Jadi ini masuk dalam jenis yang konsep. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Nah, kita lihat yang konsep teman-teman. Tadi kan jawabannya yang konsep. Kita lihat, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Nah, jadi masuk ya teman-teman. Siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 ini masuk dalam jenis yang konsep. Kemudian jenis materi yang fakta, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, ini untuk yang fakta. Kemudian untuk yang prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian yang prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat. Kemudian yang keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Kemudian yang aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Kemudian yang aspek motorik, yaitu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D ya teman-teman, yaitu konsep. Kemudian soal yang nomor 2, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, yaitu penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, yaitu penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah yang A, assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. Yang B, ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. Kemudian yang C, assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Yang D, tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. Kemudian yang E, dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, teman-teman harus memahami apa itu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, penilaian yang dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu assessment of learning, kemudian yang kedua assessment for learning, kemudian yang ketiga assessment as learning. Untuk assessment yang of learning, ini merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Contohnya seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, dan lain sebagainya. Ini untuk yang assessment of learning. Kemudian yang assessment for learning, ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar.
sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Dan bagi guru, assessment for learning ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh penilaian formatif, misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, kuis, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang assessment for learning. Kemudian yang assessment as learning ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan assessment for learning, teman-teman, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, untuk yang assessment as learning ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Nah, contohnya seperti penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman. Nah, ini dia teman perbedaan antara assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, kita lihat opsi jawaban yang nomor 2, teman-teman. Kita lihat yang A, assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. Nah, ini salah ya, teman-teman. Karena apa? Karena assessment of learning ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, jadi ini salah ya, teman-teman. Assessment of learning ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, bukan dilaksanakan saat proses pembelajaran. Jadi salah. Untuk yang A ini salah. Kemudian yang B, ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional ini merupakan contoh assessment for learning. Nah, ini salah ya, teman-teman. Karena apa? Karena ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional ini adalah masuk dalam assessment of learning. Nah, jadi masuk dalam ini ya, teman-teman. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional ini masuk dalam of learning. Karena apa? Karena dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, jadi salah untuk yang B. Kemudian yang C, yaitu assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, ini salah ya, teman-teman. Karena apa? Karena assessment for learning ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, bukan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, jadi salah ya, teman-teman, untuk yang C. Kemudian yang D, tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. Nah, ini salah ya, teman-teman. Karena apa? Karena tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis ini masuk dalam yang assessment for learning, yaitu selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi seperti itu. Untuk yang D, jadi salah juga yang D. Kemudian yang E, dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang E ya, teman-teman. Kemudian soal yang nomor 3, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu yang A, kooperatif, yang B, inquiry, yang C, problem solving, yang D, discovery, yang E, kontekstual. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang E ya, teman-teman, yaitu kontekstual. Nah, kata kuncinya ini ada di sini, teman-teman, yaitu dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, ini dia, teman-teman, kata kuncinya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah kontekstual. Nah, ini dia, teman-teman. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti yang pertama yaitu kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi ini kata kunci untuk yang kooperatif, yaitu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, ini untuk kata kunci yang kooperatif. Kemudian yang problem solving, ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, jadi untuk yang problem solving, ini kata kuncinya adalah masalah-masalah real. Kemudian yang inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban ataupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Nah, ini kata kunci untuk yang inquiry ya, teman-teman, yaitu observasi atau eksperimen dan memecahkan masalah.
Kemudian yang discovery learning, ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, untuk yang discovery learning, ini kata kuncinya adalah siswa secara aktif. Kemudian yang kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi ini dia teman-teman kata kuncinya untuk yang kontekstual. Nah, ini sama ya teman-teman dengan ini dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ini sama ya teman-teman kata kuncinya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, yaitu kontekstual. Kemudian soal yang nomor 4, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah yang A, evaluasi formatif, yang B, evaluasi sumatif, yang C, evaluasi selektif, kemudian yang D, evaluasi diagnostik, yang E, evaluasi penempatan. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal yang nomor 4 ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu evaluasi sumatif. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, jadi ini masuk dalam evaluasi sumatif. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Ini untuk yang evaluasi diagnostik. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian yang evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang nomor 4, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Ini untuk yang formatif ya teman-teman. Kemudian yang evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, jadi ini dia teman-teman, menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu evaluasi sumatif. Kemudian soal yang nomor 5, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip yang A, sahih, yang B, menyeluruh, yang C, sistematis, yang D, adil, yang E, objektif. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, yaitu objektif, yaitu harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, jadi ini sesuai dengan prinsip objektif. Kemudian yang sahih, ini adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, ini untuk yang sahih. Kemudian yang menyeluruh, ini adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Ini untuk yang menyeluruh. Kemudian yang sistematis, ini penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Ini yang untuk sistematis. Kemudian yang adil berarti penilaian ini tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, yaitu objektif. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.